Tahun baru sama dengan level baru untuk timnas Indonesia. Kini wajah baru siap menghiasi lini serang Garuda. Nama Ole Roumanie sudah berada di ambang resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Prosesnya tinggal selangkah lagi. Jika semua berjalan lancar, Ole Roumanie akan segera mengenakan seragam merah kebanggaan kita dan beraksi di hadapan ribuan supporter timnas menghadapi Australia di Sydney dan Bahrain di GBK Jakarta. Tapi Ole tak datang sendirian. Ada satu nama lagi yang menjadi sorotan. Ia adalah Miloan Manhoef, monster baru yang bisa jadi senjata mematikan di lini depan. Manhoef bukan hanya sekedar pemain biasa, dia adalah sosok yang paling diincar oleh Patrick Kluivert untuk melengkapi filosofinya. Kombinasi Roumanie dan Manhoef berpotensi menciptakan duet maut yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Jadi seperti apa perkembangan terbaru mereka? Dan bagaimana rasanya jika dua bintang ini bersinar bersama di timnas Indonesia? Mari kita bahas lengkapnya pada video ini. Menurut pernyataan Pak Erick Thohir, Ole Roumanie telah menyelesaikan cek kesehatan, datang ke kedutaan besar, dan kini hanya tinggal menunggu jadwal sumpah saja. Langkah terakhir itu akan menjadikannya secara resmi sebagai bagian dari timnas Indonesia. Setelah proses naturalisasi rampung, kehadiran Ole Roumanie di skuad Garuda diharapkan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama menjelang laga krusial di bulan Maret mendatang. Dengan Ole Roumanie di lini depan, Garuda punya harapan baru. Ketajaman dan insting golnya diharapkan mampu membuat Indonesia lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Namun, pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan menjadi tandem sempurna bagi Ole di bawah komando Patrick Kluivert? Ole Roumanie, striker Oxford United, berpotensi menjadi andalan di lini depan timnas dalam formasi 4-3-3. Pemain berusia 24 tahun ini sudah membuktikan diri sebagai penyerang tajam. Ia berhasil mencetak 13 gol dalam 45 pertandingan bersama Emmen dan menambah 3 gol dari 29 laga saat membela Utrecht. Bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Schreik, Ole bisa membentuk trisula maut yang berpotensi menghancurkan pertahanan lawan seperti Australia, Bahrain, hingga Jepang. Dengan dukungan gelandang tangguh seperti Ivar Jenner dan Tom Haye, serta bek sayap cepat seperti Kelvin Verdong dan Kevin Dix, lini depan Garuda berpeluang tampil lebih produktif dari sebelumnya. Namun ada satu kejutan besar yang mencuri perhatian. Sebuah nama baru kini ramai dibicarakan sebagai calon tandem sempurna untuk Ole Roumanie. Siapakah dia? Menurut kabar terbaru, scouting timnas Indonesia yang bertugas memantau pemain keturunan di Eropa sedang mengincar seorang penyerang potensial dari klub Stoke City yang berlaga di Championship Liga kedua Inggris. Nama yang dimaksud adalah Miloan Manhoef. Pemain ini memiliki darah Indonesia dari garis kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Statistik Manhoef juga cukup mengesankan. Pemain berusia 23 tahun ini sudah tampil dalam 20 pertandingan di Championship musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Di ajang EFL Cup, dia juga menjadi andalan dengan mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan. Di level internasional, Manhoef sebelumnya membela timnas Belanda U21 dengan torehan 6 gol dari 17 penampilan. Namun karena belum pernah bermain untuk tim senior, ia masih memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dinantikan, terutama karena lini depan Indonesia masih membutuhkan sosok penyerang kreatif dan eksplosif. Jika berhasil direkrut, Manhoef akan menjadi tandem sempurna untuk Ole Roumanie dan Ragnar Oratmangun, membentuk trio maut Oratmangun, Roumanie, Manhoef yang bisa menggantikan peran Rafael Schreik di lini depan. Namun penting untuk dicatat bahwa ini bukan berarti Rafael Schreik tidak bagus untuk timnas. Namun kita harus menyadari bahwa saat ini Schreik masih bermain di Liga Australia, sementara Manhoef berlaga di kompetisi sekelas Championship Inggris. Ini adalah saatnya bagi timnas Indonesia untuk naik level.
Tidak bisa dipungkiri kehadiran Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola dunia, menjadi magnet besar bagi para pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nama besar Kluivert membawa aura baru yang tidak hanya menarik perhatian pemain, tetapi juga membuat lawan-lawan Garuda semakin waspada. Perubahan besar ini pun menjadi sorotan, terutama di grup C kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pelatih yang memberikan perhatian khusus adalah Branko Ivankovic, juru taktik timnas China. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Gol Indonesia, Ivankovic memberikan pandangannya jika Indonesia sudah melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka makin serius dan percaya diri. Tidak hanya itu, langkah ini juga mengguncang kubu Australia. Pelatih Socceroos, Tony Popovic, langsung bergerak mencari opsi baru di lini pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Kami mungkin akan mendatangkan pemain lain, tetapi mereka harus berusaha keras. Dan mereka harus pantas berada di Socceroos, dikutip dari TV One News. Selain wajah baru dari para pemain timnas Indonesia kini juga memiliki wajah baru pada jersey dan logo yang menghiasi dada para pemain. Aparel resmi timnas, Erspo, telah memperkenalkan logo terbaru melalui akun Instagram resmi mereka. Logo ini akan hadir di jersey anyar yang dikenakan oleh skuad Garuda. Logo baru ini adalah sebuah karya penuh filosofi, menampilkan Garuda Pancasila dalam bentuk perisai dengan sentuhan motif batik, tekstur garis dan titik, hingga pola kotak-kotak dan lingkaran. Setiap elemen desainnya membawa makna mendalam. Dalam unggahan mereka, Erspo menulis, setiap lencana yang menempel di dada adalah janji. Janji untuk memberikan segalanya demi merah putih. Janji untuk tidak pernah menyerah, dan janji untuk membuat bangsa ini bangga. Sedangkan untuk jersey baru timnas saat ini belum dirilis. CEO Erspo, Muhammad Sadat, menyatakan jika jersey baru timnas Indonesia akan dirilis 14 Februari mendatang. Kini saatnya kita nantikan timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Skuad Merah Putih sudah ditunggu Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan menghadapi Socceroos di Australia. Disusul laga melawan Bahrain di SUGBK Jakarta pada 25 Maret. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Jika berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Hanya membutuhkan satu kemenangan lagi melawan China pada 5 Juni. Mari kita dukung terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.